Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratan mustarawin Suma dengan hadratul kiram Minjamini sayyidina Ayyuhal mukarramin Ayyuhal mukarramin Sahibul Qawa Al-Azhiyah Wal-Guna Al-Azhiyah Jami'ah Ihsan Habibullah Wal-Ya'adun. Hadirin, sebelumnya saya diminta untuk menyampaikan sambutan atas nama keluarga yang mewakili wakil. Tapi saya keberatan karena dalam kaidah fikih Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini menjelaskan wanal masjidah pun yang ikut. Jadi masjid itu merdeka, tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Jadi saya duduk di sini ini mewakili DKM, bukan mewakili keluarga. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Terkait dengan imaratul masjid itu tidak harus oleh ahli waris, tetapi yang penting oleh orang yang punya komitmen yang kuat untuk memakmurkan masjid. Yang penting itu dalam terkait dengan imaratul masjid. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, saya mengajak kita semua untuk bersyukur alhamdulillah karena ternyata tidak terasa kita sudah masuk kepada bulan Rabiul Awal 1444. Kalau kita baca sejarah dari awal diwakafkannya Masjid Jami Al-Ihsan ini oleh Kiai Haji Hasbullah pada tahun 1930 awal dibangun masjid ini. Ya. Kemudian dilanjutkan perluasan pertama oleh Kiai Haji Amin Abdul Karim tahun 1972 dan dilanjutkan perluasan kedua oleh beliau lagi Kiai Haji Amin Abdul Karim tahun 2000. Dan jamaah sekalian, ternyata setelah saya telah beliau-beliau ini sebagai pewakaf masjid ini adalah pecinta Rasulullah SAW, dan beliau-beliau bermazhab Syafi'i. Sehingga saya gali-gali sejarahnya, masjid ini sudah berkali-kali digunakan untuk memperingati lahirnya Rasulullah SAW. Jadi alangkah baiknya kalau kita sebagai generasi penerus umatnya Rasul itu harus mau melanjutkan apa yang dicontohkan oleh beliau-beliau. Ya. Kenapa jemaah? Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah sebagai bukti kita. Bukti bahwa kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW itu mencintai Rasulullah. Yang kedua adalah bukti bahwa kita itu taat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah jelas berfirman dalam Ibrahim ayat 5, "Wazakirhum bi ayatillah." Jadi Allah perintahkan kita untuk mengingat-ingat hari-harinya Allah. Inna fi zalika laayatin, sungguh di dalam hari-harinya itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk likuli sabarin syakur, untuk orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Nah, jamaah sekalian, terkait dengan ayat ini, saya mencoba mencari bahwa ternyata kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Pertama, selama beliau dalam kandungan ibunya, dari perut ibunya selalu terlihat ada cahaya. Yang kedua,
ketika beliau dilahirkan keluar cahaya, ikut bersama keluarnya bayinya beliau. Ya. Dan ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ana da'watu Ibrahim. Saya ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau lahir itu karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa busra Isa. Dan beliau lahir itu adalah kabar gembira Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian ra'atuni hina hamalat bikana nuran kharaju minha. Ketika Umi mengandung saya, dia melihat cahaya keluar dari perutnya, dari dirinya. Ya. Atau atahu rusul wasol min hadis saminya. Jadi cahaya yang keluar berbarengan dengan bayinya Rasulullah SAW itu jauh sampai ke negeri Basra. Istana-istana Basra Yaman itu terkena oleh cahayanya Rasulullah SAW. Nah, itu adalah tanda dari kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah dari lahirnya Rasulullah SAW. Maka diperintahkan oleh Allah untuk kita memperingati, wazakirkum, memperingati. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan peristiwa Maulid, dia bertentangan dengan surat Ibrahim ayat 5. Itu jemaah sekalian ya. Kemudian dari lahirnya Rasulullah SAW ini ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya mau tanya di samping ini, ibu-ibu senang nggak kalau bapak-bapaknya itu mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW? Senang ya? Rasulullah itu istrinya ada berapa, Bu? Hah? Jadi senang nggak, Bu? Senang kalau bapaknya punya istri lebih dari satu. Katanya supaya ikut. Apa syaratnya, Bu, kalau bapaknya mau nikah lagi? Syaratnya apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Syaratnya supaya bapak ibu itu bisa nikah lagi, mengikuti contohnya Rasulullah SAW. Yang pasti Rasulullah SAW itu menikah lebih dari satu, punya istri lebih dari satu setelah istri pertamanya meninggal. Setelah Sayyidatina Khadijah meninggal. Jadi kalau suami ibu udah nggak ada, biarin suami ibu punya istri lebih dari satu ya. Itu, jadi nggak usah takut. Kalau masih ada istri pertama, ya itu dari alasan. Kemudian ibu sekalian dan hadirin, Rasulullah SAW itu mencuci pakaiannya sendiri. Ini contohnya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ini wayakdumu syatahu, memerah susu dombanya sendiri. Ya. Wayakdumu nafsahu, kemudian Rasulullah SAW itu mengurus dirinya sendiri, melayani dirinya sendiri. Jadi tidak ada Rasulullah itu manja kepada istrinya, anaknya tidak ada. Mau mengurus dirinya sendiri. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, sebelum saya tutup ini, saya mau tanya, mau langsung ke ceramah atau kuis berhadiah dulu? Kuis dulu. Coba dulu, Sayyidah Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah umur berapa? Ada yang bisa jawab? 6 tahun. Saya simpan saja. Pertanyaan kedua, siapa istri Rasulullah SAW yang usianya paling tua ketika dinikahi oleh Rasulullah? Sayyidah Khadijah umur berapa nikah? 40. Hah? 40 tahun. Saudah binti Zam'ah nikah umur berapa? 55. Berarti yang lebih tua? Siapa tadi yang jawab? Saya.
Sungguh ya. Sekarang bapak-bapak, mau nggak bapak-bapak kuis? Mau ya. Siapa anak laki-laki Rasulullah SAW yang meninggal saat meninggal terjadi gerhana? Ibrahim. Dulu ya kan? Satu lagi pertanyaan, siapa sahabat Rasulullah SAW? Ini untuk bapak-bapak. Ibu-ibu kan udah. Yang dikenal sebagai Zulnurain. Yang sudah jawab sudah, yang belum jawab silakan. Siapa sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan sebutan Zulnurain? Yang memiliki dua cahaya, yang menikahi dua anak Rasulullah SAW. Siapa? 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 Udah 4 angkot. Ya. Jadi gini, ibu bapak sekalian, anak-anak ada nggak? Anak-anak ada nggak? Anak-anak, siapa yang mau jawab pertanyaan anak-anak ada nggak? Cucunya Rasulullah SAW yang meninggal di Karbala siapa? Anak-anak mana anak-anak? Siapa? Siapa? Kuisnya udah ya? Sudah selesai kuisnya, jemaah sekalian. Saya mau tutup. Jadi sebagai penutup sambutan saya ini, saya mau menyampaikan pesan dari ahli waris wakil Bapak Yahya Irawan yang tadi sore menitipkan pesan kepada saya. Beliau itu menginginkan supaya kemakmuran Masjid Jami'ul Ihsan ini dapat diteruskan oleh siapa saja yang punya komitmen kuat untuk berkontribusi yang jelas, yang bisa disaksikan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah SAW, dan oleh masyarakat. Dan dalam kesempatan peringatan Maulid hari ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat, kepada para donatur, kepada panitia, kepada DKM Masjid Jami'ul Ihsan, dan semua pihak yang sudah berpartisipasi sehingga terselenggaranya peringatan kelahiran Rasulullah SAW. Akhirul kalam, mabrukun ihtifali ba'ikum miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu samil qaribun min da'wat wa yaqdiyan hajat subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu